Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Pertama, Mbak Rosa dari Afrika. Hadir. Dua ada Mbak Nurdiah Rafitasari. Hadir. Yang ketiga Mbak Tutari Rafina Nurdaya. Hadir. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah secara budaya Islam. Kita akan belajar tentang strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya ada video tentang kisah berupa kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Sebentar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Murrah. Masa beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kaki yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 3 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menjual berhala, dan tidak suka mengkhamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dinar. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun segera pulang sembari berkata, Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar. Alhamdulillahnya sekarang setelah dibantu penjual kita di Shopee, Nexap sudah punya Hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar. Umar pulang mengambil sebuah hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah. lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan menyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat warok dan zuhud. Dari sanalah Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam
malam hari dan sampai di sini sebelum subuh. Apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? Iya benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat sedianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua. Hampir saja bersembunyi Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu belum sampai di gua. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasulullah Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin Rasulullah Abu Bakar ada di dalam gua sebagai khalifah Rasulullah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menjalankan tidak singkat namun perkembangan yang istiqomah. Beliau memuji Allah dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian maaf dan berusaha ibadahnya. Orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku, semoga aku bisa meningkatkannya, insya Allah. Dan orang yang wajib dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian berbahagia. Tak tidak palsu. Allah akan mengambil langkah yang palsu untuk menghasilkan masalah-masalah dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Allah dibalik sebagai pemenang dalam mengubah misi dakwah ini. Pertempuran seringkali tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan reaksi maupun melawan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan anggota yang sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun kedua Hijriah, Baik, itu sedikit video dari kisah Abu Bakar Siddiq. Boleh itu ya? Untuk hari ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah peristiwa nikah, yang kedua ada kodifikasi Al-Quran, kemudian yang ketiga ada perluasan wilayah. Yang sebelumnya mengenai tentang kisah sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam, atau kita sebut dengan apa? Ada yang tahu? Asabiqunal awwalun. Betul sekali, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian lambat laun, karena sahabat Abu Bakar ini orangnya selalu mempercayai dakwahnya Rasulullah, beliau dijuluki sebagai As-Siddiq. Next, yang pertama peristiwa Hindah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Karena sikap keras kepala dan penentangan yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut dengan sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Next. Kemudian yang kedua, substansi atau dakwah Rasulullah, dakwah Abu Bakar Siddiq yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Jadi ketika zaman masa Abu Bakar Siddiq ini banyak terjadi peperangan, sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian untuk kejadian ini Abu Bakar sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran untuk dijadikan menjadi satu. Next, Pak. Kemudian yang terakhir adalah perluasan wilayah. Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi
mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin bin Al-Umar atau orang terpercaya dari umat, dikirimkan ke Islamah. Kemudian yang kedua ada sahabat Yazid bin Abu Sufyan, dikirimkan ke Damaskus. Yang ketiga ada Syurahbil ibnu Hasanah, dikirimkan ke Yordania. Dan yang keempat ada Amr bin As, dikirimkan ke Palestina. Yang kelima ada Ikrimah ibnu Abu Jahal, pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga mengatur keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Baik, untuk tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak. Yang pertama ada peristiwa lidah. Kemudian yang kedua ada Kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada Penguasaan wilayah. baik. Bapak punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa nama lain dari peristiwa lidah? Yang bisa akan-akan. Hemat. Ya, Mbak Rina. Peristiwa lidah itu adalah meninggalnya Rasulullah banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya karena kaum murtad, karena sikap keras kepala dan tangan dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Atau peristiwa lidah itu atau perang melawan kaum murtad. Baik, betul sekali yang benar yang dikatakan Mbak Rina. Peristiwa lidah yang paling yaitu perang melawan kemurtadan. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja 5 divisi yang ditugaskan Abu Bakar As-Siddiq untuk ekspedisi militer ke Syam? Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang pertama, yang kedua Yazid bin Abu Sufyan, yang ketiga Syurahbil ibnu Hasanah, yang keempat Amr bin As, yang kelima Ikrimah ibnu Abu Jahal. Betul sekali Pak. Terus untuk 5 sahabat yang disebutkan tadi. Kemudian Bapak ada sedikit saja untuk kalian karena sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Ini untuk Bapak Rosan, ini untuk Bapak Radina. Terima kasih Pak. Baik, karena materi sudah Bapak sampaikan, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.